Apa kabarnya para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel? Harapan saya semoga senantiasa di dalam keadaan sehat-sehat semua dan segala aktivitasnya dimudahkan. Sekedar mengingatkan, jika Anda sedang menyimak video ini dan Anda belum mensubscribe, like, dan komen terhadap konten dari video ini, maka persilahkan di-subscribe, like, dan komen agar tidak tertinggal dari konten-konten baru dari channel ini. Apa kabarnya para Menteri Prabowo dan Gibran yang dinamakan dengan Kabinet Merah Putih? Perhatian masyarakat dan para netizen, ketika Presiden Prabowo mengundang para calon menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, utusan khusus, penasehat khusus yang jumlahnya 136 orang. Komposisi menteri tersebut, yakni menteri baru sebanyak 31 orang, menteri lama 12 orang, asal para menteri tersebut sebanyak 23 orang dari kalangan politisi, dan dari non-politisi sebanyak 25 orang. Dari sisi komposisi gender, laki-laki sebanyak 43 orang dan 5 orang dari kalangan perempuan. Beberapa waktu belakangan ini, para menterinya kurang terdengar lagi beritanya seperti ketika diundang ke rumah Prabowo dan ketika dilakukan pelantikan. Masyarakat dan netizen berharap para menteri-menteri yang telah dilantik tersebut memperlihatkan seperti apa gebrakan yang dilakukan setelah mereka bekerja dalam beberapa waktu. Walaupun para pengamat mengatakan kita tunggu 100 hari masa kerja para menteri tersebut. Namun menurut saya, 100 hari pun masih kurang waktunya, tidak hanya bagi menteri lama yang terpilih lagi, apalagi yang sama sekali baru. Tentu saja memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Beberapa hal yang diperkirakan akan menghambat para menteri supaya segera berkinerja antara lain. Pertama, persoalan struktur organisasi. Pembentukan struktur organisasi yang efisien dan efektif menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menentukan posisi dan tugas masing-masing pegawai, terutama bagi kementerian baru atau merupakan pecahan dari kementerian induk. 2. Pengisian sumber daya manusia. Kementerian baru seringkali mengalami kesulitan dalam mengisi posisi penting dengan orang-orang yang kompeten dan berpengalaman. Apalagi jika sumber daya manusia tersebut berasal dari kementerian lama atau lembaga lama, seringkali yang dipindahkan adalah sumber daya manusia yang tidak terlalu berkualitas. Hal ini wajar karena organisasi lamanya tidak ingin kinerjanya turun. 3. Adaptasi terhadap kebijakan. Menteri harus cepat beradaptasi dengan kebijakan yang ada dan memastikan bahwa kementerian dapat beroperasi sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Apalagi juga menteri yang mengepalai kementerian berasal dari latar belakang yang berbeda. 4. Tantangan hukum dan regulasi. Terdapat kemungkinan adanya masalah hukum terkait dengan pengangkatan dan pengelolaan anggaran yang dapat menghambat kinerja kementerian. Tidak dipungkiri bahwa tumpang tindih kewenangan seringkali ditemui di dalam berbagai hukum dan regulasi yang dibuat di level kementerian sehingga mempersulit penyelesaian masalah. 6. Komunikasi internal dan eksternal. Membangun komunikasi yang baik dengan staf internal dan pemangku kepentingan eksternal menjadi penting untuk kelancaran operasional kementerian. Pengenalan siapa stakeholdernya menjadi perhatian penting, dilakukan mengingat peran penting stakeholder di dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Karena pelibatan stakeholder di dalam pengambilan keputusan kementerian menjadi mutlak. 7. Krisis kepercayaan publik. Jika kementerian baru tidak segera menunjukkan hasil yang positif, bisa timbul krisis kepercayaan dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kinerja. Krisis kepercayaan dari publik merupakan situasi yang akhir-akhir ini terus meningkat, sehingga kementerian perlu segera menyusun mekanisme membangun kepercayaan dari publik. 8. Tantangan global dan domestik. Kementerian harus siap menghadapi tantangan yang muncul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting mengingat situasi global yang sedang tidak baik-baik saja memerlukan perhatian, apalagi jika sektor yang dipimpin oleh seorang menteri sangat erat kaitannya dengan dinamika perubahan global yang kurang pasti. 9. Keterbatasan waktu. Dengan waktu yang terbatas untuk menunjukkan hasil, menteri baru harus bekerja cepat dan efisien untuk memenuhi ekspektasi publik dan pemerintah. Sehingga menteri benar-benar harus mampu menunjukkan prestasinya padahal profesionalitas seorang menteri belum tentu dapat langsung diimplementasikan bila tidak ditunjang infrastruktur penunjang birokrasi. 10. Penyusunan anggaran. Kementerian baru perlu menyusun anggaran yang sesuai, yang bisa memakan waktu dan memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk DPR.
Apalagi di dalam situasi defisit APBN yang sangat besar, tentu dibutuhkan kemampuan memilih prioritas program yang benar-benar urgen. 11. Mekanisme koordinasi. Jika kementerian yang berjumlah 48 tentu memiliki persoalan tersendiri, walaupun ada menteri koordinator. Karena Menko-nya juga tidaklah berasal dari aktor yang benar-benar menguasai masalah sektor yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikoordinasikan dengan baik. Kesimpulannya, masyarakat dan netizen perlu sabar untuk menanti sepak terjangnya, beri waktu untuk beradaptasi dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden. Mari kita doakan agar bisa segera kita bersama-sama melihat karya para menterinya, sehingga pada akhirnya masyarakat yang akan menikmati hasil kerjanya. Salam Sekolah Birokrasi Channel.